Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Para pendengar RRI Pro 1 FM 104,2 dan di media-media baik di Facebook maupun di YouTube RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Marilah kita memulai Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Atas segala berkat karunia-Mu, maka kami dapat berada dimanapun kami berada untuk mendengar Lentera Minggu ini. Semoga para pendengar selalu diberkati dalam kasih karunia Yesus Kristus. Bimbinglah kami, tuntunlah kami selalu, agar selalu menjadi pribadi yang beriman, dan selalu berdoa dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Engkaulah yang kami puji dan sembah. Berkatilah kami, bimbinglah kami selalu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Pada hari ini, Lentera Minggu Katolik mengangkat tema beriman dan berdoa yang baik dan benar. Dan bertepatan pada hari Minggu biasa ke-30, hari Minggu misi, di mana misi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristiani, dan sebagai manusia menjalankan misi Tuhan yang Maha Esa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, menjadi pribadi yang bertekun, bersyukur, konsisten, dan selalu melaksanakan usaha dan pelayanan yang baik dan benar dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, beriman dan berdoa yang baik dan benar merupakan suatu cara untuk menjadi pribadi yang penuh kasih. Kasih Kristus dialami oleh pribadi kita jika kita mampu untuk bertindak penuh hikmat dan bijaksana. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, selalu memperhatikan semua orang, termasuk mereka yang kesepian dan lemah. Dengan beriman dan berdoa yang baik dan benar, kita mampu menjadi pribadi yang menguatkan pribadi dan orang lain. Karena dengan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita mampu menjawab sapaan Allah yang begitu luar biasa. Kita sebagai orang yang beriman dalam minggu misi ini harus memahami bahwa Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa Tuhan adalah sebagai hakim yang begitu luar bijaksana. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Ada suatu benang merah yang luar biasa, hubungan relasi yang kuat, di mana orang beriman dan doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Ini luar biasa bagaimana orang-orang kecil selalu menjadi fokus perhatian yang membawa kasih Kristus dimanapun harusnya kita berada. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya. Itulah tanda iman. Sebagai orang Kristen, iman dasar kita
dimulai ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iman dasar itu setelah kita dibaptis menjadi iman keyakinan. Semua orang diberikan iman, tetapi bagi orang Kristen atau orang Katolik, iman dasarnya dimulai dengan dibaptis. Iman merupakan jawaban atau sapaan ketika Allah menyapa kita, kita menjawab, dan kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa orang miskin menembusi awan. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Ini luar biasa sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hal yang tercantum dalam kitab Putra Sirak jika kita membaca. Dan ini merupakan suatu wujud beriman dan berdoa yang baik dan benar, bagaimana kita selalu mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Itulah orang beriman. Karena ketertindasan akibat beriman, orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah, orang-orang kecil yang berseru kepada Allah, orang-orang yang menuntut keadilan, karena orang-orang kecil itu hanyalah memiliki Tuhan Allah. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Itulah tanda orang beriman. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Ini merupakan suatu hal yang indah. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan itulah keadilan yang sungguh didapatkan dari Tuhan, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Nah, inilah doa orang benar, atau orang yang benar berdoa yang baik dan benar, dan doa orang benar didengarkan Tuhan. Dari segala kesesakannya mereka Tuhan lepaskan. Segala beban, kesesakan, dan segala kepahitan dilepaskan ketika orang beriman dan berdoa yang baik dan benar. Orang beriman pastilah mendengarkan kehendak Tuhan dan bersukacita. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah suatu iman yang luar biasa. Bagaimana orang-orang benar itu beriman seturut kehendak Allah. Karena iman adalah cinta kasih Allah. Dan berdoa yang baik dan benar mewujudkan suatu cinta kasih Allah yang begitu besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang beriman dan berdoa yang baik dan benar
dapat kita lihat sikap hidup dan contoh teladannya dari Rasul Paulus. Ketika dia berseru, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan suatu tanda bagaimana Rasul Paulus yang kita kenal sebagai Santo Paulus begitu luar biasa imannya akan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ketika penderitaan dihadapinya, dan dia tahu bahwa darahnya sudah dicurahkan sebagai suatu persembahan. Dan itulah yang terjadi ketika darah Paulus harus dicurahkan di jalan Roma. Dan saat kematianku sudah dekat. Apapun yang terjadi, orang beriman menyandarkan diri sampai detik-detik terakhir darah penghabisan, dan tahu bahwa kematian merupakan suatu tanda yang luar biasa sebagai orang beriman. Dan Paulus berdoa dengan baik dan benar di hadapan Tuhan sebagai suatu tanda cinta kasih kepada Tuhan Allah. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah pernyataan Santo Paulus yang luar biasa. Bagaimana dia menyatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iman, doa yang baik dan benar menyatukan kehendak Allah terjadi atas diri kita. Kristus hadir di dalam diri kita, dan kita yang diundang oleh Kristus menjawab misi yang disampaikan Yesus kepada kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Konsepsi orang beriman adalah benar-benar dia menyandarkan diri kepada kehendak Allah. Kehendak Allah yang terjadi atas diri Rasul Paulus merupakan kehendak yang nyata, bahwa semua manusia meninggalkan dirinya, tetapi Allah tetap berada di dalam dirinya. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, ini adalah doa orang yang baik dan benar. Walaupun kekecewaan dihadapi karena ditinggalkan, tetapi Rasul Paulus menyatakan imannya dan doanya untuk tidak menanggungkan hal-hal tersebut sebagai bentuk cinta kasih kepada sesama yang merupakan anugerah dari Allah.